Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Rahmat dari Universitas Cyber Asia S1 PJ Manajemen. Ya, kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis 5 makalah saya. Ya, yang pertama adalah pengaruh perencanaan sumber daya manusia terhadap kinerja karyawan retail. Latar belakangnya, persaingan bisnis retail menuntut peningkatan kinerja karyawan secara konsisten. Namun ketidaksesuaian antar kebutuhan tenaga kerja dan kompetensi yang tersedia masih sering terjadi. Karena itu, perencanaan SDM menjadi krusial untuk memastikan jumlah, kualitas, dan pengembangan kompetensi karyawan guna mendukung pencapaian target organisasi. Tujuan penelitiannya yaitu untuk menguji dampak perencanaan sumber daya manusia terhadap kinerja karyawan di sektor retail. Metode digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan survei menggunakan kuesioner dan observasi lapangan. Nah, hasilnya yaitu untuk menguji dampak perencanaan sumber daya manusia terhadap kinerja karyawan di sektor retail. Implikasinya, perencanaan SDM yang efektif membantu dalam hal penempatan pegawai, peningkatan produktivitas, dan penyusunan strategi pengembangan kompetensi yang relevan. Yang kedua, pengaruh analisis jabatan terhadap kinerja karyawan dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, latar belakang masalahnya, manajemen SDM berperan penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Namun, ketidakjelasan tugas dan tanggung jawab karyawan sering menurunkan efektivitas dan ketepatan penempatan. Karena itu, analisis jabatan diperlukan untuk memastikan kesesuaian kualifikasi dan posisi agar kinerja karyawan lebih optimal. Tujuan penelitiannya itu untuk memahami pengaruh analisis jabatan terhadap kinerja karyawan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi literatur dengan mengumpulkan data dan bahan kajian melalui berbagai jurnal yang relevan dengan penelitian. Hasilnya dapat mempermudah organisasi dalam mengarahkan sumber daya manusia untuk melakukan tugasnya, serta mempengaruhi kinerja karyawan agar melakukan tugasnya dengan baik sehingga tujuan organisasi tercapai. Implikasinya, analisis jabatan sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan yang menjadi faktor utama dalam mencapai tujuan organisasi. Ketiga, pengaruh rekrutmen dan seleksi terhadap kinerja karyawan. Latar belakangnya, kinerja karyawan menentukan produktivitas dan daya saing organisasi. Namun, banyak perusahaan terkendala memperoleh tenaga kerja yang sesuai akibat proses rekrutmen dan seleksi yang kurang optimal. Standar yang tidak jelas serta kurang objektif. Padahal rekrutmen bertujuan menarik kandidat yang memenuhi syarat dan seleksi memilih yang paling tepat, sehingga keduanya sangat menentukan kualitas SDM dan kinerja organisasi. Tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisis seberapa jauh pengaruh rekrutmen dan seleksi terhadap kinerja karyawan di Universitas MH Tamrin, Jakarta. Nah, metode yang digunakan, metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan metode survei menggunakan kuesioner 56 responden. Nah, hasilnya variabel rekrutmen dan seleksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di Universitas MH Tamrin, Jakarta. Nah, implikasinya secara simultan rekrutmen dan seleksi berkontribusi signifikan terhadap kinerja karyawan secara keseluruhan. Nah, yang keempat adalah paper dengan judul Pengaruh Pelatihan dan Pengembangan Terhadap Kinerja Karyawan PT Pos Indonesia Cabang Palopo. Nah, latar belakangnya, organisasi menghadapi tantangan menjaga kinerja karyawan di tengah perubahan tuntutan kerja dan persaingan bisnis. Sementara program pelatihan dan pengembangan sering belum sistematis dan sesuai kebutuhan. Padahal pelatihan dan pengembangan berperan penting meningkatkan keterampilan pegawai guna mendukung pencapaian target dan tujuan organisasi. Nah, tujuan penelitiannya untuk menganalisis pengaruh pelatihan dan pengembangan terhadap kinerja karyawan di PT Pos Indonesia Cabang Palopo. Metode digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan survei kuesioner terhadap 37 responden. Nah, hasilnya, secara keseluruhan, pelatihan dan pengembangan terbukti menjadi kontributor penting dalam peningkatan SDM. Implikasinya, pelatihan dan pengembangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dan tercermin dalam peningkatan produktivitas dan kualitas pekerjaan. Yang kelima, the influence of career development and compensation on employee job satisfaction. Nah, latar belakangnya itu UMKM sebagai pilar ekonomi Indonesia menghadapi risiko keuangan tinggi seperti fluktuasi modal kerja, keterbatasan pembiayaan, dan ketidakstabilan pemasukan yang dapat mengancam keberlanjutan usaha. Karena itu, studi ini menganalisis praktik manajemen risiko keuangan untuk memperkuat ketahanan UMKM. Tujuan penelitiannya menganalisis pengelolaan risiko keuangan pada UMKM warung makan Tanjung Raya di kota Sekadau dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan
metode wawancara, observasi, analisis dokumen keuangan. Nah, implikasinya pengelolaan arus kas, diversifikasi layanan, dan strategi efisiensi operasional mampu membantu UMKM menghadapi risiko keuangan serta meningkatkan ketahanan usaha jangka panjang. Hasilnya, UMKM Warung Makan Tanjung Raya mampu mengelola risiko keuangan melalui evaluasi arus kas dan model kerja, pengelolaan kas yang efisien untuk menstabilkan operasional saat fluktuasi, diversifikasi layanan seperti catering guna menjaga pendapatan, serta disiplin penanaman manajemen modal serta yang meningkatkan ketahanan usaha terhadap perubahan. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.